Lagi rame nih di medsos nih, gue baca ini nih. Soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Gue sih masih berkeyakinan bahwa koalisi besar itu terjadi. Dan koalisi besar itu adalah super order baru, maksud lo? Jadi benar-benar semua parpol masuk ke... Boleh jadi semua parpol, atau jangan-jangan yang ditinggalin cuma PKS doang. Persoalannya, siapa yang akan menjadi partner pemerintah dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Ganti pemerintah butuh partner. Ini order baru 31 tahun nggak ada partner, 31 tahun nggak ada. Ini akan memunculkan benar-benar akan terjadi gerakan sipil. Selalu hukum alamnya adalah ketika pemerintah kuat, tidak ada oposisi, gerakan sipil hidup. Halo guys, Ya. Lagi rame nih di medsos nih, gue baca ini nih. Soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Ini ada nama Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia Erick Thohir, terus Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup Hatta Rajasa, hidup lagi ininya nih. Terus ada lagi Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Menteri Pertahanan ini Letjen Dudung Abdurrahman. Menteri Pertahanan Dudung. Iya, dan Menteri apa lagi nih? Oh, sorry. Dudung tuh Menko tadi. Oh, Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Wakil Menteri Pertahanan ini M. Heriandra, Kopassus juga nih. Seknek Ahmad Muzani. Terus tadi Dudung tuh sebagai apa ya? Belum ada di sini kayaknya nih. Dudung tuh kayaknya ini deh, Menteri Pertahanan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Nezar Patria. Nezar bukan PKB ya? Sekarang enggak dong, dia PDIP kan. Oh ya. Bukan dong. Nezar masih dianggap sebagai partai profesional. Menteri Sekretaris Kabinet Roslani. Menteri Dalam Negeri Profesor Sufmi Dasko. Menteri Luar Negeri Fadlizon. Wakil Menteri Luar Negeri Tengku Rifki Marsha. Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Helmi Yahya. Menteri Agama masih tetap Yakut. Wakil Menteri Agama Asep Saifuddin Jafar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra Prof. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nih yang lucu nih. Siapa? Hotman Paris Hutapea. Nah, terus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Arif Satria. Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Teknologi AC Hasan Sadli. Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Beni. Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati. Wakil Menteri Sosial Grace Natali. Wah, Grace Natali. Menteri Riset dan Kepala BRIN Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dudung. Riset dan Kepala BRIN. Luar biasa. Menteri Abrin. Menteri Ketenagakerjaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Andes Agus Jabo. Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Wakil Menteri Perindustrian Haris Rusri Moti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Insinyur Rauf Purnama. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Prof. Dr. Oki Muraza. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ridwan Kamil. Nggak jadi gubernur dong nih.
Menteri Perhubungan. Nah, ini orang lama yang keren sih sebenarnya, Dr. Has Honoris Causa Ignatius Jonan. Menteri Keuangan tetap Sri Mulyani. Wakil Menteri Keuangan Kepala Bappenas Kartika Wiryo Atmojo. Menteri Investasi masih Bahlil Lahadalia. Menteri Komunikasi Informasi dan Digital Budi Ari tetap. Wakil Menteri Komunikasi Informatika dan Digital Dr. Khailani. Menteri Perdagangan tetap Zulkifli Hasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Lingkungan Hidup Budi Satrio Jiwandono. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Maijen TNI Bambang Eko S. Wakil Menteri Perdagangan dan Aparatur Negara Habibur Rahman. Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Budiman Sujatmiko. Wakil Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Firdaus. Menteri Tata Ruang BPN dan Kehutanan Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil Menteri Tata Ruang BPN Raja Juli. Menteri BUMN Sakti Wahyu Trenggono. Benar-benar sakti. Wakil Menteri BUMN T. Helmi. Menteri Kelautan Perikanan TB Heru Rahayu. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan M. Riza Damanik. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo. Menteri Pemuda Olahraga Arif Rosyid Hasan. Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional Muarar Sirait. Wakil Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional Sudaryono. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto Lumbun Gaul. Kepala BIN, ini legend TNI Inyoman Santiasa. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetya Adi. Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Mindayana. Kepala Badan Penerimaan Negara Profesor Dr. Bambang Bojonegoro. Kepala Staf Kepresidenan Nusron Wahid. Jaksa Agung nggak ada. Jaksa Agung nggak ada nih di sini. Nah, tetapi intinya ini kan muncul di medsos dan ada versi lain sebenarnya dengan nama-nama yang lain juga. Pasti. Tetapi yang kita lihat ini kan masih terus berlangsung nih komposisi ini nih, karena kan di situ juga belum ada misalnya nanti yang akan bergabung belakangan kan. PKB belum, Nasdem belum. Nah, misalnya PDI, PDIP kalau gabung, PKS kalau gabung, walaupun lagi ribut PKS sama Gelora kan. Iya. Gelora bilang, PKS ngapain lu ke sini? PKS ngapain lu, nggak lolos threshold aja nih. Kayak kecil. Nah, gimana menurut lu nih? Ini apa ya namanya? Transaksi ini. Transaksi atau apa istilahnya nih untuk penyusunan kabinetnya Prabowo Gibran, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Transaksi sih, dan biasa aja kalau gua. Nama-nama yang muncul dari zaman Orde Baru juga gitu ya. Nama muncul itu biasa. Ada yang kadang-kadang orang sengaja bikin itu karena mau masukin nama dia aja gitu. Nah, jadi di antara itu tuh siapa yang mau promo aja gitu kan. Zaman dulu tuh. Betul. Zaman ini nggak tahu. Tapi kalau gua ngelihatnya gini, kadang-kadang ini juga dibikin oleh intelijen juga yang begini gitu kan. Ya. Tapi kalau gua ngelihatnya adalah ini tuh kayak tawar-tawaran politik. Ya. Lu mau ikut nggak nih? Gue udah nyusun nih. Bahasanya kan gitu kan. Ya. Kayak tawar-tawaran. Yang kedua, kalau gue ngelihat, gue sih masih berkeyakinan bahwa koalisi besar itu terjadi. Dan koalisi besar itu adalah Super Orde Baru, maksud lu? Iya. Jadi benar-benar semua parpol masuk ke... Boleh jadi semua parpol, atau jangan-jangan yang ditinggalin cuma PKS doang. Oh, luar biasa tuh Prabowo. Kalau misalnya bisa merangkul semua partai, walaupun secara sistem itu enggak. Kalau gue cerdik, bagusnya itu adalah karena dengan cara begitulah dia ngurangin perannya Jokowi. Oh. Semakin banyak partai yang masuk,
maka itu semakin kecil Jokowi bisa bermanuver. Kan ruangannya makin kecil. Kalau ini sih kan masuknya partai adalah transaksional kan. Sebutlah ada 50 kursi menteri. Katakanlah Jokowi mau nitip 5 gitu ya. Begitu Nasdem masuk, PKB masuk, PKS masuk, otomatis jatah-jatah yang lain berkurang kan? Berkurang dong, termasuk jatah Jokowi. Ya. Itu buat gua langkah cerdiknya Prabowo. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita bicara dulu yang isu soal yang biasa nih selalu muncul. Kalau misalnya ada reshuffle kabinet atau pembentukan kabinet baru, itu kan muncul di ruang publik, di sosmed terutama. Nah, seperti lu bilang tadi, ini bisa desain itu dari orang yang ingin supaya namanya diingat oleh presiden terpilih dari intelijen misalnya, dan itu untuk menangkap suara-suara publik terhadap orang-orang yang akan duduk di kabinet misalnya. Nah, tapi kalau misalnya lu lihat kayak begini, di situ kan belum ada. Menurut lu siapa ini yang sekarang ini memunculkan ini? Karena kan ini sebenarnya belum saatnya nih isu-isu ini muncul, karena misalnya selama yang akan bergabung pasti akan dapat jatah juga tuh. Entah itu mungkin satu-satu atau ada 2 atau apa kan? Atau misalnya yang komisaris atau apa, tapi khusus di kabinet kan seperti itu kan? Iya. Gua sih ngelihat kalau daftar ini tuh, kalau dari politis pastilah yang di dalam ya, seolah-olah manas-manasin yang di luar lah. Lu mau ikut nggak nih? Kayak gitu. Yang kedua adalah, ya boleh jadi nih ada orang-orang yang masukin nama gua. Karena masih lama dan masih 6 bulan. Masih 6 bulan. Yang kedua, ada 2 lembaga di pemerintahan itu yang selalu diisi oleh orang dalam. Yakni Deplu dan Jaksa Agung. Deplu, Jaksa Agung. Jadi Deplu itu pasti orang dalam. Orang dalam. Karir ya? Ya artinya entah dia udah pensiun balik lagi atau orang yang karir lah gitu. Ya, tapi selama ini memang Deplu kalau nggak salah itu profesional ya? Artinya pernah ada, karir ya? Pernah ada orang yang udah keluar tapi masuk lagi. Siapa? Dino. Oh, Dino Patijalal. Tapi kan Dino juga sebetulnya orang dalam. Iya, orang dalam karir. Mukhtar ya? Mukhtar orang dalam. Oh, oke. Ya. Ya wajar sih. Jaksa Agung juga selalu orang dalam. Ada dulu Marzuki Darusman. Nah, kalau yang gua tangkap itulah yang membuat Kejaksaan Agung itu mengatakan harus orang dalam. Karena Kejaksaan Agung di dalam orang luar itu belum, pertama dia pasti nggak ngerti kulturnya. Yang kedua pasti orang luar itu merusak sistem. Iya, orang luar ngomong wah karena di dalam busuk segala macam. Tetapi dalam konteks birokrasi keajegan itu penting. Yeah. Dan selama ini kan selalu mereka selalu nolak tuh kalau dari luar. Jadi kayak tadi Fadli masuk Deplu gitu, Menlu Fadli, gak yakin gua. Iya, kecuali Dubes ya. Dubes kan bisa karir, bisa dari luar. Iya, dari luar. Tapi kalau khusus untuk Menlu, sejarahnya memang berat. Dalam kan? Dalam. Orang dalam. Iya. Orang dalam. Mungkin kalem kan. Tapi tadi balik lagi ke yang tadi itu, ini dengan kemungkinan koalisi ini akan menjadi koalisi besar. Boleh jadi Jokowi makin kecil. Berarti Jokowi makin kecil. Tetapi ini yang menarik ya. Fenomena menariknya adalah gue dengar selentingan berita nih ya. Masih selentingan ini guys. Katanya Jokowi itu juga dikasih tempat untuk menaruh orang-orangnya. Walaupun Presiden Jokowi ini bukan parpol loh.
Ya, jadi kalau misalnya ini terjadi bahwa Jokowi itu bisa mengusulkan sekian nama, 6 nama atau 10 nama, yang gue dengar kan 10, kata lu 6. Tapi apapun, mau 6, mau 10, mau 3, mau 2, tapi ini fenomena baru. Orang yang bukan partai, walaupun sebenarnya Jokowi dulu PDIP kan, tetapi sekarang ini boleh dibilang sudah tidak diakui tuh oleh PDIP itu. Tapi dia punya memang kekuatannya luar biasa, sehingga lu percaya nggak Jokowi ini nitip orang dan itu misalnya sudah ada deal dengan Prabowo misalnya. Nitip orangnya percaya, anaknya dititipin. Kalau gua ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau nitip 10, 6 itu tadi sebelum partai-partai lain masuk. Begitu partai-partai lain masuk, otomatis berkurang. Jangan dari 10 atau dari 6 itu mungkin tinggal 1 doang. Mungkin ya. Bisa mungkin nggak sih partai-partai yang bergabung nih, walaupun belum ada presidennya ya, dia tidak dapat jatah menteri, tetapi dia dapat jatah misalnya komisaris, dia dapat jatah di badan. Gue tanya deh, Nasdem mau nggak gitu kan? Emang Nasdem Pak SP gitu, Surya Paloh mau nggak sih kalau nggak dikasih jatah menteri? PKB mau nggak sih? PDIP mau nggak sih? Nggak mungkin. Ini realistis aja kalau mau. Coba mungkin giliran. Ya. Ternyata ya setelah 2 tahun reshuffle. Jadi kalau lu ngebaca yang kali ini nih akan memunculkan lagi kayak semacam sebuah kabinet super orde baru yang semua partai gemuk masuk ke pemerintahan. Hitungan gua gemuk. Nah, persoalannya siapa yang akan menjadi partner pemerintah dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Ganti pemerintah butuh partner. Ini orde baru 31 tahun nggak ada partner, 31 tahun ada. Ini akan memunculkan benar-benar akan terjadi gerakan sipil. Selalu hukum alamnya adalah ketika pemerintah kuat, tidak ada oposisi, gerakan sipil hidup. Ketika kampus ditutup supaya nggak boleh ngomong dengan NKKBKK, di situ lahirnya LSM. Karena orang aktivis kampus keluar kan, LSM, aktivis masjid itu begitu. Ketika ulama juga diatur, masjid-masjid diatur di zaman Orde Baru, maka ulama-ulama muda waktu itu masuk ke rumah-rumah. Tony Hardy. Ini termasuk almarhum Uje. Kan banyak ustadz-ustadz atau kiai-kiai nggak punya santri sebetulnya, karena dia hidupnya di rumah. Nah, selalu begitu hukum alamnya. Makanya kalau gue bilang ketika koalisi ini besar terjadi, nah boleh jadi tuh itu lahan subur buat Anies bangun. Ya, memang kan Prabowo memang sudah membuka untuk merangkul semua partai kan. Tetapi apakah Prabowo juga berpikir bahwa akan menyisakan satu partai supaya ya balance lah, supaya tetap ada di sistem. Bukan balance, maksud gua setidaknya ini demokrasinya masih sehat, karena dalam sistem bernegara ini tetap ada pengkritisnya yang akan mengkritisi. Kalau orang kayak, kalau gue sih ngelihat saat ini prioritas Prabowo apa sih? PDIP. Kenapa? Ya suaranya gede. Suaranya gede. Dia tidak mau diganggu. Tidak mau gangguannya gede. Kalau ngelihat karakter Prabowo itu, dia kan pengen serba cepat. Tidak mau diganggu oleh hal-hal yang sifatnya debat gitu-gitu. Kalau gua ngelihat ya. Jadi PDIP begitu PDIP masuk, PKS mau masuk, enggak, dia nggak peduli. Oke, soal nama-nama tadi nih, minimal yang lu sebut ini menurut lu kayak Sri Mulyani apa mungkin masih bisa, karena Sri Mulyani kan kalau lihat ke belakang kan kurang pas ya sama Prabowo. Tapi itu tes pasar loh,
Tes pasar ya. Tes pasar tuh gini, jika Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani dan pasar menganggap itu negatif, bahaya. Oh, bahaya. Apalagi ini bukan main-main ya. Bener, itu Menteri Keuangan. Pernah terjadi kan sebelum-sebelumnya Menteri Keuangannya direspon. Waktu itu Bambang. Direspon pasar negatif kan. Iya. Bambang pintar. Dosen yang baik, dosen yang menyenangkan. Tapi tetap pasar ngelihatnya lu belum bisa mengendalikan dunia nih. Iya. Bahasanya kan gitu. Nah, Sri Mulyani adalah yang orang kan persepsinya adalah Sri Mulyani itu dekat, pernah di IMF, pernah di Bank Dunia dan segala macam. Dan jangan salah, Sri Mulyani sudah membuktikan 10 tahun di era SBY ya. 10 tahun dan sekarang gonjang-ganjing regional pertumbuhan kita masih 5%. Pertumbuhannya. Artinya oke. Nah, kalau Sri Mulyani masih dipakai oleh Prabowo, menurut gua Prabowo itu mungkin ngelihatnya kepentingan bangsa dan negara. Ya. Ini memang soal tim kabinet ini memang sangat krusial sekali ya. Berat. Salah memilih orang, waduh, mengerikan juga nih. Terutama ekonomi. Artinya adalah di sini mungkin Prabowo tidak hanya akan melihat kepada kepentingan-kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas dari kabinetnya kan. Betul. Nah, guys, jadi menurut lo tadi itu nama-nama itu siapa tuh yang masuk atau yang paling bagus atau yang menurut lo paling pas menduduki posisi-posisi itu siapa guys? Gua nitip dong kalau bikin. Nama gua masukin kalau nama lo masukin ya. Apa kayak wamen-wamenan apa? Ya sudah. Jadi pembantu menteri. Oke guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian